Bab 1911, tidak ada kesulitan yang tidak dapat ditanggulangi jika hati Anda ditetapkan ke dalamnya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Seorang pria muda yang berdiri di dekat Duan Lingtian melirik dengan acuh tak acuh ke sekeliling altar sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke dua tetua api perunggu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang mereka lakukan. Salah satu tetua api perunggu mengangkat alis dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi, penghalang penyu hitam, dari tempat suci penyu hitam kita. Penghalang penyu hitam. Seketika, mata sekelompok murid suaka penyu hitam yang baru, termasuk Duan Lingtian, menjadi cerah. Beberapa dari mereka datang ke sekte pemujaan api demi agama sementara beberapa dari mereka datang demi masa depan yang lebih baik. Kesampingkan semuanya, hanya dengan menjadi murid dari 4 tempat suci simbol yang berperingkat cukup rendah di sekte pemujaan api, seseorang akan diberi kesempatan untuk memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi yang diturunkan sejak zaman kuno di setiap tempat suci. Di tempat suci 4 simbol sekte pemujaan api, selain murid luar biasa dengan bakat bawaan tinggi yang akan diberi kesempatan untuk memasuki tanah suci sekte pemujaan api dan menjadi murid di sana, setiap murid yang berhasil memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi dengan sukses, akan langsung diberikan izin untuk memasuki tanah suci dan menjadi murid bahkan jika bakat bawaan mereka tidak begitu bagus. Murid sekte pemujaan api dipisahkan menjadi murid luar dan murid tanah suci. Murid luar terdiri dari murid 4 simbol Sanctums. Murid tanah suci, di sisi lain, adalah murid yang berkultivasi di tanah suci sekte pemujaan api. Mereka dianggap sebagai murid elit di sekte pemujaan api. Memasuki tanah suci sekte pemujaan api untuk menjadi murid tanah suci adalah impian setiap murid 4 tempat suci. Tanah suci menyimpan banyak hal yang hanya bisa mereka impikan. Jika mereka berhasil memasuki tanah suci, peluang mereka untuk menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di provinsi atas tanah suci Dao Marsial akan meningkat pesat. Segera setelah itu, orang lain mengambil napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan penuh semangat, Penatua, saya mendengar bahwa kemampuan surgawi tingkat tinggi tempat penyu hitam adalah yang terbaik di antara 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi di tempat suci 4 simbol. Apakah ini benar? Itu benar. Salah satu tetua api perunggu mengangguk. Penghalang penyu hitam di sanctum penyu hitam kami adalah kemampuan surgawi defensif. Dalam hal kelas, itu jauh lebih tinggi daripada 3 kemampuan surgawi tingkat tinggi lainnya dari 3 tempat suci lainnya. Namun, karena kelasnya lebih tinggi, kesulitan untuk memahaminya juga jauh lebih tinggi. Dikatakan bahwa pada saat ini, ada kurang dari 10 orang yang telah berhasil memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi, penghalang penyu hitam. Apakah ini benar juga? Seseorang bertanya lagi. Kurang dari 10 orang. Tidak mungkin. Sangat sedikit. Saat ini, saya mendengar ada lebih dari 10.000 orang yang telah meninggalkan tempat suci penyu hitam. Tetapi ada kurang dari 10 orang yang telah berhasil memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi, penghalang penyu hitam. Ini tidak mungkin benar, kan? Aku juga merasa sulit untuk percaya. Itu tidak mungkin benar, itu terlalu tidak masuk akal. Sebelum kedua sesepuh bisa menjawab, orang-orang sudah mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua merasa itu tidak mungkin benar. Bahkan Duan Lingtian merasa sulit untuk percaya. Tidak sulit untuk memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi, kan? Duan Lingtian berpikir dalam hati. Terlepas dari kemampuan surgawi tingkat tinggi, sayap gagak emas, yang diwarisi oleh Penatua Huo menggunakan metode khusus, dia ingat bahwa dia telah dengan mudah memahami dan menguasai kemampuan surgawi tingkat tinggi, taktik pelahap dasar dan surgawi dunia lain. Itu bagus bahwa tidak ada yang bisa mendengar pikiran Duan Lingtian. Kesampingkan yang lain, bahkan 2 tetua api perunggu yang berdiri di dekatnya, akan merasa ingin menamparkan Duan Lingtian jika mereka tahu apa yang dia pikirkan. Sebenarnya ada seseorang yang merasa mudah untuk memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi. Itu benar, ketika sekelompok murid baru Black Turtle Sanctum, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan pandangan mereka kembali ke tetua Black Turtle Sanctum, salah satu tetua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat ini, ada kurang dari orang-orang di sekte pemujaan api yang telah berhasil memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi, penghalang penyu hitam. Itu benar, Duan Lingtian dan yang lainnya sangat terkejut. Butuh beberapa saat sebelum mereka sadar kembali dan menjadi gempar. Ya ampun, seberapa sulitkah untuk berhasil memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi tempat penyu hitam kita, penghalang penyu hitam.
Ada banyak orang dari Black Turtle Sanctum di Sekte Pemujaan Api, tetapi ada kurang dari 10 orang yang berhasil memahaminya. Awalnya, saya pikir yang terbaik adalah memasuki Black Turtle Sanctum karena saya dapat memahami Divine Ability Black tingkat tinggi terbaik di Four Symbols Sanctums. Sekarang setelah aku melihatnya, akan sulit untuk berhasil memahami penghalang penyu hitam. Meskipun seseorang tidak perlu bergantung pada akar spiritual bawaannya, tingkat keberhasilan memahami kemampuan surgawi, penghalang penyu hitam, masih 1 dari 1000. Saya tahu diri saya dengan baik, saya yakin itu akan sulit bagiku untuk memahami penghalang penyu hitam. Mengapa saya tidak dipilih oleh Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum atau Tetua Vermilion Bird Sanctum? Meskipun kemampuan surgawi dari 3 tempat suci lainnya sedikit lebih rendah, lebih mudah untuk dipahami. Banyak orang mengeluh tentang bagaimana mereka tidak dipilih oleh para tetua dari 3 tempat suci lainnya. Kedua tetua api perunggu mendengus sebelum mereka menyeringai. Salah satu dari mereka berkata dengan acuh tak acuh, sebagai kemampuan surgawi defensif nomor 1 di Sekte Pemujaan Api, wajar saja jika itu akan sulit untuk dipahami. Namun, apakah menurutmu begitu mudah untuk memahami kemampuan surgawi dari 3 tempat suci lainnya? Tepat. Tetua api perunggu lainnya menyeringai dan menimpali, untuk kemampuan surgawi dari 3 tempat suci lainnya, apakah itu kemampuan surgawi tipe bantuan Azure Dragon Sanctum, kemampuan surgawi ofensif White Tiger Sanctum atau kemampuan surgawi gerakan tempat suci penyu hitam, meskipun mereka tidak dianggap sebagai kemampuan surgawi tipe serangan, gerakan, atau bantuan nomor 1 di Sekte Pemujaan Api kami, mereka masih berada di 3 besar. Meskipun mereka tidak seperti penghalang penyu hitam di mana kurang dari orang yang berhasil memahaminya, masih ada kurang dari 30 orang yang berhasil memahaminya. Kemampuan surgawi tingkat tinggi tidak semudah yang Anda pikirkan. Petik 2. Apakah kemampuan surgawi tingkat tinggi begitu sulit untuk dipahami? Duan Lingtian bingung. Menurutnya, tidak sulit baginya untuk berhasil memahami 2 kemampuan surgawi tingkat tinggi, taktik pelahap dasar dan surgawi dunia lain. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi lainnya juga. Bagian tersulit adalah menguasai kemampuan surgawi tingkat tinggi hingga tahap tertinggi. Hanya dengan begitu kekuatan penuh kemampuan surgawi dapat ditampilkan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya sulit bagi orang lain untuk memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi. Duan Lingtian bingung. Seperti biasa, dia menoleh ke Elder Huo ketika ada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia langsung bertanya kepadanya, Penatua Huo, mengapa mereka mengatakan sulit untuk berhasil memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi? Apakah itu sulit? Mengapa saya tidak merasa sulit? Saya memahami taktik pelahap dasar dan surgawi dunia lain dengan cukup mudah. Petik 2. Kamu benar-benar gagal menghargai berkahmu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Penatua Huo tidak bisa menahan senyum kecut. Apakah kamu tahu metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi? Pedang hati yang berdaulat, yang diturunkan Tuanmu kepadamu adalah taktik pamungkas yang mengolah pedang dan hati. Seperti kata pepatah, tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi jika hati Anda tertuju padanya. Memahami kemampuan surgawi berkaitan erat dengan hati seseorang. Anda belum membuat banyak kemajuan dengan pedang hati berdaulat, tetapi hati Anda tampaknya benar-benar marah. Secara alami mudah bagi Anda untuk memahami kemampuan surgawi. Jika Anda dapat memahami pedang hati yang berdaulat ke tahap tertinggi, Anda hanya perlu 3 hari 3 malam untuk berhasil mengembangkan kemampuan surgawi tingkat tinggi. Ketika Penatua Huo berbicara, iri bisa terdengar dalam nada suaranya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tuanmu adalah seorang jenius yang tiada taranya bahkan di alam Devata. Kamu sangat beruntung mendapatkan Sovereign Heart Sword. Pedang hati yang berdaulat menguntungkanku dengan cara ini juga. Bukankah ini terlalu luar biasa? Setelah mendengar kata-kata Penatua Huo, Duan Lingtian tercengang. Dia merasa seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pedang hati yang berdaulat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa begitu mudah baginya untuk memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi, taktik pelahap dasar dan surgawi dunia lain. Ternyata, itu semua berkat Sovereign Heart Sword. Mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraannya, Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo, lalu, apakah ini berarti bahwa hatiku akan lebih marah dan kecepatan pemahaman kemampuan surgawiku juga akan lebih cepat jika aku dapat memahami tahap ketiga dari hati yang berdaulat? Pedang, tentu saja, jawab Penatua Huo dengan pasti. Seketika,
Mata Duan Lingtian berbinar saat kegembiraan di hatinya meningkat. Lalu, apakah ini berarti kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi tempat penyu hitam, penghalang penyu hitam, yang sulit dipahami orang biasa akan mudah untuk saya pahami? Saya tidak percaya kemampuan surgawi tempat suci penyu hitam, penghalang penyu hitam, adalah kemampuan surgawi pertahanan nomor 1 di Sekte Pemujaan Api. Sekte Pemujaan Api ini adalah salah satu dari 3 sekte paling kuat di provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Penghalang penyu hitam yang dianggap sebagai kemampuan surgawi defensif nomor 1 di sini, juga harus menjadi kemampuan surgawi defensif tingkat atas di seluruh provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Duan Lingtian sangat senang karena dia akan segera mendapatkan kemampuan surgawi defensif teratas di provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Penghalang penyu hitam, kemampuan surgawi defensif nomor 1 di Sekte Pemujaan Api. Tidak heran sangat sulit untuk berhasil memahaminya. Meskipun 3 kemampuan surgawi dari 3 tempat suci lainnya tidak sekuat penghalang penyu hitam, itu tidak berarti mereka tidak luar biasa juga. Tidak lebih mudah untuk memahaminya dibandingkan dengan penghalang penyu hitam. Sepertinya itu akan tergantung pada keterampilan pemahaman seseorang, tidak peduli kemampuan surgawi mana yang ingin dipahami. Keterampilan pemahaman tidak ditentukan oleh akar spiritual bawaan seseorang. Masih menjadi misteri apakah salah satu dari kita akan berhasil memahami penghalang penyu hitam. Setelah mendengar jawaban dari 2 tetua api perunggu, kelompok murid baru Black Turtle Sanctum tidak lagi mengeluh. Saya yakin Anda semua telah melihat istana di sekitar altar. Masing-masing keraton ini memiliki fungsinya masing-masing. Setelah kami mengatur akomodasi Anda dapat datang dan melihat serta mempelajarinya. Sekarang, ikuti kami ke kediaman yang akan kamu tinggali. Di bawah bimbingan 2 tetua api perunggu, Duan Lingtian dan yang lainnya berjalan menuju tempat tinggal masa depan mereka. Bab 1912, Kediaman Murid Sanctum Penyu Hitam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kediaman murid Black Turtle Sanctum terletak di sebelah barat Black Turtle Sanctum. Banyak pondok jerami kecil yang tampak kumuh didirikan di tanah yang luas. Ketika seseorang melihat ke atas, seseorang dapat melihat banyak pulau melayang di udara. Pulau-pulau yang ditangguhkan ini tidak terlihat terlalu besar. Ada rumah-rumah kayu di pulau-pulau ini. Meskipun rumah kayu lebih besar dari pondok jerami, itu hanya sedikit lebih besar. Pulau-pulau yang ditangguhkan dengan rumah-rumah kayu ini semuanya tergantung pada tingkat yang sama. Akan sulit bagi seseorang untuk mengetahui berapa banyak pulau yang ditangguhkan hanya dalam sekejap. Di atas pulau-pulau ini, orang bisa melihat pulau-pulau gantung lainnya yang ukurannya jauh lebih besar. Ada rumah-rumah dengan halaman kecil di pulau-pulau ini. Di halaman yang dipenuhi tanaman, sebuah meja batu dan kursi berdiri di atasnya. Dibandingkan dengan rumah kayu dan pondok jerami di bawah, lingkungan di sini jauh lebih baik. Saat seseorang terus melihat ke atas, seseorang akan melihat 10 pulau besar. Ada sebuah rumah besar di masing-masing dari 10 pulau. Energi roh langit dan bumi tampak seperti kabut di sekitar pulau. Dari jauh, orang dapat mengatakan bahwa kekayaan energi roh langit dan bumi di sekitar rumah-rumah dengan halaman, rumah kayu, dan pondok jerami tidak dapat dibandingkan dengan energi roh langit dan bumi di 10 pulau yang ditangguhkan. Duan Lingtian dan yang lainnya telah mengikuti 2 tetua api perunggu Black Turtle Sanctum keluar kediaman murid Black Turtle Sanctum. Mata mereka semua tertuju pada rumah-rumah mewah di puluhan pulau yang tergantung di tingkat tertinggi. Apakah kamu melihat 10 rumah besar? Itu adalah rumah primus tempat para murid Black Turtle Sanctum tinggal. Masing-masing rumah memiliki lebih dari 10 formasi pengumpulan roh skala besar sehingga lingkungan kultivasi di sana tidak kalah dengan lingkungan kultivasi Lord Sanctum Leader, Silver Flame Elders, dan tetua api perunggu. Salah satu tetua api perunggu menjelaskan kepada Duan Lingtian dan yang lainnya. 10 formasi pengumpulan roh skala besar. Lingkungan kultivasi tidak kalah dengan kediaman Lord Sanctum Leader. Saat tetua api perunggu selesai berbicara, mata Duan Lingtian langsung cerah. Dia dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat 10 pulau yang ditangguhkan. Yang lain mengambil napas dalam-dalam ketika mereka menatap rumah-rumah mewah di 10 pulau yang ditangguhkan dengan tatapan membara. Rumah primus adalah tempat tinggal terbaik bagi murid-murid Black Turtle Sanctum, dan mereka termasuk dalam 10 murid terkuat di Black Turtle Sanctum, tetua api perunggu lainnya menimpali. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, sepertinya telah berubah menjadi seember air dingin yang disiramkan ke Duan Lingtian dan yang lainnya.
Mereka sadar kembali dan tersenyum kecut. Tidak heran, aku hanya berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa tinggal di tempat seperti itu. Ya ampun, 10 murid terkuat di Black Turtle Sanctum setidaknya harus berada di Quintessential Saint Stage, kan? Tentu saja, ada 3 metode bagi murid-murid dari tempat suci 4 simbol sekte pemujaan api untuk memasuki tanah suci dan menjadi murid di sana. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Cara pertama adalah dengan memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi dari sanctum masing-masing. Kedua, jika seseorang memiliki bakat bawaan yang tinggi, seseorang mungkin dapat memperoleh izin khusus dari pemimpin sanctum masing-masing untuk memasuki tanah suci. Cara terakhir adalah lulus penilaian Saint Land. Di antara 3 metode, penilaian tanah suci adalah yang paling sulit. Tepat sekali. Dikatakan bahwa basis kultivasi seseorang harus berada di tahap Saint Quintessential Mastery untuk lulus penilaian Saint Land. Tidak hanya itu, beberapa murid 4 tempat suci simbol yang baru saja menembus tahap Saint Klasik penguasaan tidak dapat lulus penilaian tanah suci juga. Itu terlalu sulit. Beberapa murid baru Black Turtle Sanctum yang sudah tahu tentang seluk-beluk 4 simbol Sanctum Sekte Pemujaan Api berdiskusi di antara mereka sendiri. Bukankah ini berarti 10 murid Sanctum Penyu Hitam yang tinggal di mansion memiliki basis kultivasi di panggung Saint Klasik tingkat menengah? Faktanya, sangat mungkin bahwa beberapa dari mereka memiliki basis kultivasi di tahap Mastery Quintessential Saint. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak mungkin bagi saya untuk tinggal di rumah Primus untuk berkultivasi, Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia mendengar diskusi mereka. Dia sadar akan kekuatannya sendiri, dan dia tidak peduli bahwa dia tidak akan bisa tinggal di rumah Primus untuk saat ini. Tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah telah dipulihkan, dan menurut Penatua Huo, lingkungan budidaya sangat berbeda dari tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah. Siapa yang tahu jika itu akan mengejutkannya? Secara alami, lingkungan budidaya di luar akan mempengaruhi lingkungan budidaya di dalam pagoda indah 7 harta karun sampai batas tertentu. Duan Lingtian berharap dia bisa berkultivasi di rumah Primus secepat mungkin. Setelah mengetahui bahwa 10 murid Sanctum Penyu Hitam yang tinggal di rumah Primus setidaknya berada di tahap Saint Klasik tingkat menengah, murid baru Sanctum Penyu Hitam di sekitar Duan Lingtian tidak lagi berani menyimpan angan-angan. Ini karena kekuatan mereka saat ini bukanlah level di mana mereka bisa bersaing dengan 10 murid yang tinggal di rumah Primus. Di antara murid-murid baru, yang terkuat hanya berada di puncak panggung orang suci teladan. Dia masih jauh dari menerobos ke tahap Saint Klasik awal, apalagi tahap Saint Klasik menengah. Mereka semua langsung mengalihkan pandangan mereka untuk melihat 100 halaman yang terletak di bagian bawah. Pada saat yang sama, suara salah satu tetua api perunggu bergema di udara. 100 halaman yang ditangguhkan ini juga merupakan salah satu tempat tinggal bagi murid-murid Sanctum Penyu Hitam kita. Mereka disebut rumah secundus. Meskipun lingkungan budidaya tidak sebagus rumah Primus, mereka memiliki 5 formasi pengumpulan roh skala besar. Itu setengah dari yang dimiliki rumah Primus. Rumah secundus. Mata Duan Lingtian berbinar saat ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. 10 rumah Primus milik murid Black Turtle Sanctum yang berada di tahap Saint Klasik tingkat menengah atau lebih tinggi. 100 rumah secundus harus menampung murid-murid Black Turtle Sanctum yang berada di tahap Saint Klasik awal dan puncak tahap Saint Teladan. Dia bukan tandingan murid Black Turtle Sanctum di Early Quintessential Saint Stage, tapi dia tahu dia punya peluang melawan murid di puncak Exemplaris Saint Stage. Di antara murid-murid baru, beberapa pembangkit tenaga listrik di puncak panggung Santo Teladan berbagi pemikiran yang sama dengan Duan Lingtian. Dengan basis kultivasi saya di puncak panggung Saint Teladan, saya harus bisa tinggal di rumah secundus. Saya tidak percaya saya bukan tandingan para murid yang tinggal di rumah secundus yang memiliki basis kultivasi di puncak tahap Teladan Saint. Aku harus mengalahkan salah satu dari mereka agar aku bisa tinggal di sana. Seharusnya ada tempat untukku di rumah secundus. Beberapa murid baru Black Turtle Sanctum yang berada di puncak panggung Teladan Saint berkata dengan percaya diri. Namun, salah satu tetua api perunggu mencibir ketika dia melihat betapa percaya diri mereka. Saat murid baru Sanctum Penyu Hitam yang berada di puncak panggung Santo Teladan memandangnya, dia menunjuk ke tempat di bawah rumah secundus. Bisakah Anda melihat rumah-rumah kayu dan pondok-pondok jerami? Itu disebut rumah Tertius dan rumah Quartus. Ada total 1000 rumah Tertius dan 10.000 rumah Quartus. Tidak hanya itu, tingkat huniannya lebih dari 80%. Dengan kata lain,
Saat ini ada hampir 10.000 murid di Black Turtle Sanctum kami. Apakah kalian semua berpikir ada kurang dari 100 murid di tahap Saint Klasik di antara hampir 10.000 murid ini? Anda ingin tinggal di rumah secundus dengan sedikit kekuatan yang Anda miliki. Betapa konyolnya, ketika tetua api perunggu selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Beberapa murid baru di puncak panggung teladan Saint tersipu. Mereka sangat malu sehingga mereka berharap tanah akan terbuka dan menelan mereka. Hampir 10.000 orang. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata tetua api perunggu. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Suaka Penyu Hitam memiliki begitu banyak murid. Black Turtle Sanctum hanyalah salah satu dari 4 Sanctums di Four Symbols Sanctums. Apakah ini berarti ada hampir 40.000 murid luar di 4 tempat suci simbol saja? Masih ada murid Saint Land dan pejabat tinggi yang belum kuperhitungkan. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tersentak. Dia baru menyadari betapa besar sekte pemujaan api itu. Sebagai perbandingan, dia hanya satu orang dan tidak layak disebut sama sekali. Ini jelas merupakan sekte terbesar yang pernah ditemui Duan Lingtian. Sebagai salah satu dari 3 sekte terkuat di provinsi atas tanah suci Dao Martial, sekte pemujaan api benar-benar sesuai dengan namanya. Tidak hanya itu, tetapi bahkan di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, 40.000 orang di sekte pemujaan api ini dapat dianggap sebagai elit, apalagi pembangkit tenaga listrik luar biasa yang berdiri di atas rekan-rekan mereka. Orang-orang itu kemungkinan besar adalah pemimpin di provinsi atas. Rumah-rumah tertius berisi 3 formasi pengumpulan roh, dan ada 1 formasi pengumpulan roh di rumah-rumah Quartus, kata tetua api perunggu. Aku yakin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui aturan di tempat ini. Selain membunuh dan dengan sengaja melumpuhkan seseorang, kamu diperbolehkan bertarung. Selama kamu cukup kuat, kamu diizinkan untuk merebut rumah dari murid Black Turtle Sanctum. Kata-kata tetua api perunggu berhasil membangkitkan semangat para murid tempat suci penyu hitam yang baru, termasuk Duan Lingtian. Semuanya, tolong cari rumah Quartus dan ganti seragam Black Turtle Sanctum. Setelah itu, Anda bisa mulai mencari tempat tinggal. Tidak apa-apa jika Anda memperhatikan tempat tinggal yang ditempati. Anda dapat mengambilnya jika Anda dapat mengalahkan pemiliknya. Kedua tetua api perunggu menginstruksikan Duan Lingtian dan yang lainnya sebelum mereka pergi. Duan Lingtian dan yang lainnya dengan cepat berjalan ke rumah Quartus. Tingkat hunian rumah Quartus memang lebih dari 80%. Hanya sedikit lebih dari 1.000 pondok jerami yang kosong. Para murid berita ada di sini. Beberapa orang berjalan keluar dari rumah Quartus dan tertius dan menatap murid-murid baru yang keluar dari rumah Quartus setelah mereka berganti seragam. Begitu Duan Lingtian keluar, dia mendengar suara yang dikenalnya berkata, "Aku ingin menantangmu." Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Gucun yang bertengkar kecil dengannya sebelumnya melayang di depan sebuah rumah tertius. Murid Black Turtle Sanctum berdiri di hadapannya. Gucun memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Setelah itu, Duan Lingtian melihat murid baru lainnya yang juga memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Mereka di sini juga. Babak 1913, Keledai dalam Kulit Singa. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Apakah kamu menantangku? Murid Black Turtle Sanctum yang ditantang Gucun itu tampak tercengang. Meskipun dia bukan yang terkuat di antara semua murid yang tinggal di 1.000 rumah tertius, dia berada di peringkat tengah sebagai kultivator bela diri panggung Saint Teladan. Namun, seorang murid yang baru saja memasuki Black Turtle Sanctum berani menantangnya untuk kepemilikan rumah tertius yang dia tinggali. Ketika dia sadar kembali, dia menatap Gucun dengan tatapan dingin. Gucun hanya di tahap awal Teladan Saint, tapi dia benar-benar berani menantang murid senior yang tinggal di rumah tertius. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil menyipitkan matanya. Dia tidak tahu dari mana Gucun mendapatkan keberaniannya. Di antara murid senior di Black Turtle Sanctum yang tinggal di rumah tertius, seharusnya tidak banyak dari mereka di tahap awal Teladan Saint. Sebagian besar dari mereka harus berada di tahap Saint Teladan menengah atau lebih tinggi. Gucun baru saja tiba, tetapi dia berani secara sewenang-wenang mengeluarkan tantangan kepada murid senior. Kelompok murid baru Black Turtle Sanctum, termasuk Duan Lingtian, dan beberapa murid senior dari Black Turtle Sanctum dengan cepat berkumpul untuk menonton pertunjukan. Wang Jiu, sepertinya kamu terlihat lemah. Memikirkan bahwa seorang pemula menganggapmu sebagai kesemek yang lembut.
Petik 2. Banyak murid senior dari Black Turtle Sanctum tertawa dan mengejek murid yang ditantang Gu Chun. Wajah Wang Jiu berubah menjadi hijau ketika dia mendengar teman-temannya mengejeknya. Tatapannya berubah lebih dingin saat dia melihat Gu Chun. Wah, aku, Wang Jiu, terima tantanganmu. Ayo, tunjukkan padaku seberapa kuat dirimu. Untuk berpikir kamu begitu berani untuk menantangku. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya. Gu Chun sepertinya tidak akan bergerak bahkan ketika dia melihat Wang Jiu mengumpulkan energinya. Sebaliknya, dia melayang di udara dan menatap Wang Jiu dengan tenang. Kamu Wang Jiu, apa, Anda mengambil inisiatif untuk menantang saya, apakah Anda takut untuk bergerak sekarang? Wang Jiu terkekeh menghina dengan ekspresi menghina di wajahnya. Terkadang, seseorang tidak perlu bergerak untuk memenangkan tantangan. Siapa tahu Anda bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan nanti, kakak senior Wang Jiu. Di bawah pengawasan yang lain, senyum tipis muncul di wajah Gu Chun. Dia tampak yakin bahwa dia akan menang. Setelah mendengar kata-kata Gu Chun, Wang Jiu tercengang. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya dan menyeringai. Mengakui kekalahan, apakah kamu sedang bermimpi? Mengakui kekalahan, Gu Chun terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kan. Banyak murid baru menggelengkan kepala. Mereka memandang Gu Chun seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Apakah Gu Chun gila? Dia adalah murid baru di tahap awal teladan Sein. Mengapa dia begitu yakin murid senior akan mengakui kekalahan? Dia sedang melamun. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan hanya karena dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau? Betapa konyolnya. Murid baru dengan akar spiritual bawaan kuning yang datang dengan Duan Lingtian mengejek Gu Chun. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi murid-murid baru yang datang bersama Gu Chun tetap diam. Beberapa dari mereka tampak tenggelam dalam pikirannya saat mereka melihat Gu Chun dengan sedikit kerutan di wajah mereka. Panggung Sein teladan awal, para murid senior yang hadir di tempat kejadian segera mengetahui hal ini dari diskusi di antara para murid baru dari Black Turtle Sanctum. Mereka memandang Wang Jiu dan mengejeknya lagi. Wang Jiu, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Basis kultivasi saudara junior ini hanya di tahap awal teladan Sein, tetapi ia memiliki root spiritual bawaan hijau. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Tepat sekali, cepat, dan akui kekalahan. Meski adik junior ini tidak sekuat dirimu sekarang, bukan berarti dia tidak bisa melampauimu di masa depan. Wang Jiu, jadilah bijaksana. Jika kamu tidak ingin menderita di masa depan, lebih baik kamu mengaku kalah dan menyerahkan rumahmu. Kelompok murid senior dari Black Turtle Sanctum tampaknya menasihati Wang Jiu dengan niat baik, tetapi sebenarnya, mereka semua mengejeknya. Jadi bagaimana jika Gu Chun memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau? Hanya berdasarkan ini saja, dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di rumah tertius segera setelah dia tiba. Akar spiritual hijau. Wang Jiu marah ketika dia mendengar kata-kata teman-temannya. Wajahnya memerah saat dia melampiaskan amarahnya pada Gu Chun. Jadi bagaimana jika Anda memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau? Tidak cukup bagiku untuk mengakui kekalahan. Anda hanya seorang kultivator panggung Sein teladan awal, tetapi Anda berani memandang rendah saya. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, nama keluarga saya bukan Wang. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, suaranya menjadi lebih dingin. Sepertinya suhu di sekitarnya juga turun. Gu Chun tetap tenang saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, itu benar. Akar spiritual bawaan saya tidak cukup untuk menakut-nakuti Anda untuk menyerahkan rumah Anda, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Tuan saya adalah penatua api perak Lian dari tempat suci penyu hitam? Gu Chun mencibir ketika dia selesai berbicara. Tatapannya menjadi lebih dingin juga ketika dia melihat Wang Jiu. Lian. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, terlepas dari murid-murid baru dengan akar spiritual bawaan hijau yang memiliki ekspresi penuh harap di wajah mereka, semua orang, termasuk Duan Lingtian, melebarkan mata mereka. Beberapa dari mereka juga memiliki ketakutan di mata mereka. Kemarahan Wang Jiu seperti api yang disiram dengan air begitu kata-kata ini keluar dari mulut Gu Chun. Jika dia adalah murid dari salah satu dari 4 tetua api perak lainnya di Black Turtle Sanctum, tidak apa-apa jika dia tidak menyerahkan rumahnya karena 4 tetua api perak lainnya tidak terlalu kecil untuk tersinggung. Namun, Lian yang dikenal sebagai penatua api perak terkuat di tempat suci penyu hitam berbeda.
Dia terkenal karena pendendam di Black Turtle Sanctum dan Sekte Pemujaan Api. Mereka yang menyinggung perasaannya biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Untuk alasan ini, di tempat suci penyu hitam dan Sekte Pemujaan Api, tidak ada yang akan menyinggung Lian dan murid-muridnya kecuali mereka memiliki seseorang yang lebih kuat sebagai pendukung. Inilah alasan mengapa kemarahan Wang Jiu menghilang. Dia bergidik ketika mendengar nama Lian. Dia murid Elder Lian. Sudah lama sejak Penatua Lian terakhir kali menerima seorang murid. Mengapa dia tiba-tiba menerima murid baru yang hanya memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau? Sejauh yang saya tahu, 3 murid Elder Lian lainnya memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Mengapa Penatua Lian mengambil seseorang dengan hanya akar spiritual bawaan hijau sebagai muridnya? Petik 2. Banyak murid senior bingung ketika mereka mendengar kata-kata Gucun. Sejak kapan penilaian Penatua Lian menjadi begitu buruk? Secara alami, mereka tidak berpikir Gucun berbohong karena tidak ada seorang pun dari tempat suci penyu hitam yang berani bercanda menggunakan nama Penatua Lian. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Gucun menjadi murid Penatua Lian? Jangan bilang itu karena penampilannya sangat luar biasa selama penilaian kekuatan sehingga Penatua Lian menyukainya. Kelompok murid baru yang memiliki akar spiritual bawaan kuning memandang para murid baru dengan akar spiritual bawaan hijau dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah mereka mencoba untuk mendapatkan jawaban dari mereka. Ketika murid senior mendengar diskusi ini, mereka berbalik untuk melihat murid baru dengan akar spiritual bawaan hijau. Gucun tidak tampil sangat baik selama penilaian kekuatan. Satu-satunya alasan dia berhasil menjadi murid Penatua Lian adalah karena janjinya kepada Penatua Lian untuk membantunya menangani Duan Lingtian. Salah satu murid baru dengan akar spiritual bawaan hijau menjawab dengan marah. Ketika dia berbicara, dia sengaja menatap Duan Lingtian. Ini semua karena Duan Lingtian. Semua murid baru langsung mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Ya ampun, seberapa besar kebencian Penatua Lian terhadap Duan Lingtian. Hanya karena Gucun menyanjungnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya berurusan dengan Duan Lingtian, dia menganggapnya sebagai murid. Sepertinya dia sangat marah karena Duan Lingtian membunuh putra sahabatnya di depannya. Itu konyol. Penatua Lian tidak serendah itu, kan? Bukankah ini konyol? Sekelompok murid baru memandang Duan Lingtian dengan aneh saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Mereka bukan satu-satunya yang menganggapnya membingungkan. Bahkan Duan Lingtian tercengang saat mengetahui alasan Lian mengambil Gucun sebagai murid. Itu sedikit terlalu banyak, bukan? Pada saat yang sama, para murid senior akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi ketika mereka mendengar tentang bagaimana Duan Lingtian membunuh Yang Wu, putra dari sesepuh kelima Sekte Pletora Utara. Dia juga teman terbaik Penatua Lian. Para murid senior memandang Duan Lingtian dengan persetujuan. Seseorang yang berani menentang Penatua Lian terlepas dari konsekuensinya adalah seseorang yang dengan tulus mereka kagumi. Penatua Lian pasti sangat membencinya. Memikirkan dia secara sewenang-wenang menerima seorang murid dengan akar spiritual bawaan hijau hanya untuk membalas dendam darinya. Petik 2. Para murid senior juga bingung. Pada akhirnya, mereka hanya menyimpulkan bahwa Penatua Lian sangat membenci Duan Lingtian. Sementara itu, beberapa murid baru yang berdiri di dekat Duan Lingtian mulai menjauh darinya, menghindarinya seolah-olah dia adalah wabah. Aku mengaku kalah. Pada saat yang sama, Wang Jiu yang telah menahan amarahnya mengambil inisiatif untuk menyerah karena takut kepada Penatua Api Perak Lian. Selanjutnya, dia meninggalkan rumah tertiusnya dengan sedih dengan kepala tertunduk. Mereka yang bisa beradaptasi dan bertindak sesuai situasi adalah bijaksana. Gucun berkata dengan arogan. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia mengalihkan tatapan dinginnya dari Wang Jiu ke Duan Ling. Orang lain mengira Lian telah mengambil dia sebagai muridnya karena dia telah menyanjung dia dan berjanji untuk membantunya membalas dendam dari Duan Lingtian. Namun, hanya dia yang tahu ada alasan lain juga. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan dapat merekomendasikan orang lain dengan akar spiritual bawaan hijau yang akan 100% bersedia menjadi muridnya. Gucun telah berjanji pada Lian melalui transmisi suara. Ketika Duan Lingtian melihat Gucun memasuki rumah tertius dan hendak menutup pintu, dia mendengus dingin. Kemudian dia muncul di depan rumah tertius dengan cepat dan mengangkat tangannya untuk menghentikan pintu agar tidak menutup. Bab 1914, Melahap Akar Spiritual Bawaan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung.
Gu Chun memasuki rumah tertius dan hendak menutup pintu ketika dia melihat kilatan di depan matanya. Sesosok muncul di depan pintunya dan menghentikannya untuk menutup pintu. Matanya tertuju pada sosok itu. Ketika dia melihat sosok yang menghentikannya untuk menutup pintu tidak lain adalah Duan Lingtian, sedikit ketakutan muncul di matanya. Sebelumnya, dia telah belajar dari orang-orang yang telah berpartisipasi dalam penilaian kekuatan dengan Duan Lingtian bahwa basis kultivasi Duan Lingtian berada di tahap awal teladan Sein. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian sekarang. Kesampingkan yang lainnya, hanya kemampuan surgawi yang kuat yang Duan Lingtian lemparkan selama pertempurannya dengan Yang Wu sudah cukup untuk membuat Gu Chun merasa malu pada dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian. Karena alasan ini, Gu Chun merasa sedikit cemas ketika melihat Duan Lingtian. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya ketika berbicara dengan murid seniornya, Wang Jiu. Apa yang kamu coba lakukan? Meskipun dia juga bukan tandingan Wang Jiu, dia tidak takut Wang Jiu akan menyerangnya karena tuannya adalah Lian, tetua terkuat di tempat suci penyu hitam. Namun, Duan Lingtian berbeda. Berdasarkan tindakannya kemarin, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Duan Lingtian tidak takut pada tuannya, Lian. Untuk alasan ini, dia secara tidak sadar merendahkan suaranya dan suaranya menjadi lebih lembut ketika dia berhadapan dengan Duan Lingtian. Wang Jiu sangat marah hingga dia hampir muntah darah saat melihat ini. Dia adalah murid senior, tetapi sepertinya dia tidak seseram murid baru. Dia merasa seolah-olah dia telah hidup dengan sia-sia. Wang Jiu telah mendengar diskusi di antara para murid baru sebelumnya. Dia tahu murid baru, Duan Lingtian, telah berselisih dengan penatua api perak terkuat di tempat suci penyu hitam, Lian, meskipun dia baru saja memasuki tempat suci. Duan Lingtian tidak takut pada Lian, apalagi muridnya, Gu Chun. Duan Lingtian sepertinya orang yang baik-baik saja. Wang Jiu berbalik untuk pergi. Dia merasa senang ketika melihat ekspresi muram Gu Chun. Di satu sisi, tindakan Duan Lingtian mirip dengan balas dendam untuknya. Karena alasan ini, perhatiannya terhadap Duan Lingtian meningkat. Faktanya, Wang Jiu bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Pendapat murid senior lainnya tentang Duan Lingtian naik juga ketika mereka melihat tindakannya. Mereka muak dengan Gu Chun yang menggunakan otoritas orang lain untuk maju. Namun, mereka tidak berani menunjukkan rasa jijik karena takut pada Lian. Mereka tidak berharap Duan Lingtian menonjol dan melakukan sesuatu yang tidak berani mereka lakukan. Rasanya seolah-olah dia sedang membalaskan dendam mereka. Inilah mengapa mereka mulai menyukai Duan Lingtian. Bahkan murid baru yang mengira Duan Lingtian hanya berpura-pura muda pun berubah pendapat saat melihat tindakannya. Duan Lingtian tidak menyangka pendapat orang akan berubah begitu cepat. Apa yang saya coba lakukan? Duan Lingtian mencibir ketika dia melihat Gu Chun yang cemas. Apa yang harus saya lakukan? Saya menyukai rumah tertius Anda. Aku ingin menantangmu. Setelah mendengar itu, kengerian muncul di benak Gu Chun. Dia tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat tatapan dingin dan tajam Duan Lingtian. Orang bijak tidak bertarung ketika kemungkinan melawannya. Aku akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan untuk saat ini dan berurusan dengannya nanti. Tidak ada ruginya bagi saya untuk menyerah dan memberinya rumah tertius ini. Dengan dukungan saya bisa tinggal di rumah tertius manapun yang saya inginkan. Gu Chun berjalan keluar rumah begitu dia memikirkan hal ini. Jelas dia akan menyerah dan memberikan rumah itu kepada Duan Lingtian. Orang ini adalah murid baru Penatua Lian. Dia memalukan bagi Penatua Lian. Jika saya adalah Penatua Lian, saya akan memutuskan hubungan dengannya. Apakah dia tidak merasa itu memalukan? Dia memiliki akar spiritual bawaan hijau, namun, dia bertindak begitu pengecut di depan seseorang dengan akar spiritual bawaan kuning. Ketika murid senior dan murid baru melihat Gu Chun meninggalkan rumah tertius tanpa melawan, mereka mulai mengejek Gu Chun sepuasnya. Karena ada begitu banyak dari mereka yang mengejek Gu Chun, mereka tidak takut Lian akan membalas dendam dari mereka. Ekspresi Gu Chun berubah suram ketika dia mendengar kata-kata mereka. Dia mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya saat pembuluh darah muncul di dahinya. Jelas sekali dia marah dan malu. Menanggung. Aku harus menanggung ini. Saat ini, aku sama sekali bukan tandingannya. Jika saya menyerangnya sekarang, saya hanya akan menderita. Aku harus menanggung ini untuk saat ini. Aku selalu bisa membalas dendam padanya saat aku menjadi lebih kuat.
Guchun berpikir dalam hati sambil menggertakkan giginya. Dia menghibur dirinya sendiri dalam hati. Dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, dan saya memiliki akar spiritual bawaan hijau. Tidak akan sulit bagiku untuk melampaui dia. Menurut pendapat Guchun, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Duan Lingtian karena akar spiritual bawaannya lebih unggul dibandingkan dengan akar spiritual bawaan Duan Lingtian. Jika dia meningkatkan basis kultivasinya dan menjadi lebih kuat, apakah ada kebutuhan baginya untuk takut pada kemampuan surgawi Duan Lingtian pada waktu itu? Meskipun Duan Lingtian terluka parah kemarin, dia berhasil membunuh Yang Wu ketika dia menggunakan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar. Guchun mungkin tidak tahu apa itu kemampuan surgawi, tapi itu meninggalkan kesan yang luar biasa padanya. Itu juga karena ini dia tahu dia bukan tandingan Duan Lingtian bahkan jika basis kultivasi mereka berada pada level yang sama. Apakah aku bilang kamu bisa pergi? Duan Lingtian berkata ketika Guchun berjalan keluar dari rumah tertius untuk pergi. Dia menatap Guchun dengan dingin. Guchun terhenti ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Guchun telah mengincarnya sejak awal. Namun, dia tidak tersinggung. Siapa yang mengira Guchun akan mencoba untuk mendapatkan kasih karunia Lian dengan berjanji dia akan bekerja dengannya untuk menghancurkan Duan Lingtian. Dia telah menggunakan nama Duan Lingtian untuk menjadi murid Lian. Apakah Duan Lingtian perlu bersikap sopan kepada Guchun ketika Guchun menjelaskan bahwa dia bekerja dengan Lian untuk menanganinya? Duan Lingtian, aku telah menyerah dan memberimu rumah tertius. Apa lagi yang kamu inginkan? Guchun menoleh untuk melihat Duan Lingtian yang sedang mendekatinya. Kengerian muncul di benaknya saat dia mundur beberapa langkah dengan panik. Karena ketakutannya, auranya dengan mudah ditekan oleh Duan Lingtian. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Setiap langkah yang diambil Duan Lingtian terasa seperti sedang menginjak hatinya. Jangan bertindak sembarangan. Tuanku adalah penatua api perak Lian. Posisinya tepat di bawah Lord Sanctum Leader. Guchun panik saat melihat Duan Lingtian mendekatinya. Dia mulai berbicara apapun yang terlintas dalam pikirannya. Pada saat ini, dia sepertinya lupa bahwa Duan Lingtian sama sekali tidak takut pada tuannya, Lian sejak awal. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Hukum Sekte Pemujaan Api melarangku membunuhmu. Saya hanya akan memberi Anda pelajaran yang tidak akan Anda lupakan, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Suaranya menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai Guchun adalah satu-satunya yang bisa mendengarnya pada akhirnya. Tidak, Guchun berteriak ngeri sebelum dia tiba-tiba berhenti berbicara. Pada saat dia berhenti berbicara, dia diselimuti oleh cahaya kemasan. Murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian tidak dapat melihat apa yang terjadi karena cahaya kemasan. Namun, mereka dapat mengetahui bahwa cahaya terang yang tiba-tiba muncul ini adalah wilayah Duan Lingtian. Wilayah apa ini? Kesampingkan kekuatan wilayah untuk saat ini, hanya cahaya keemasan yang menyilaukan sudah cukup untuk menghalangi pandangan mereka. Duan Lingtian tidak akan membunuhnya, kan? Murid Black Turtle Sanctum bertanya dengan kaget. Saya rasa tidak. Seseorang akan dihukum berat jika melanggar aturan di Sekte Pemujaan Api dengan membunuh dan melukai orang lain. Seorang murid senior berkata, sayangnya, wilayah Duan Lingtian terlalu menyilaukan. Aku tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Aku curiga dia sengaja menghalangi pandangan kita. Berdasarkan ini, aku yakin Guchun akan hancur. Itu sangat membantunya karena mencoba menyamar sebagai singa. Sedikit kegembiraan bisa terdengar dalam suara para murid senior dan murid baru saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Cahaya keemasan di depan mereka tidak lain adalah 10.000 wilayah pedang. Itu terbentuk dari Sun Sein Energy, dan itu seterang matahari. Di dalam 10.000 wilayah pedang, Duan Lingtian berdiri diam. Guchun pingsan di sebelah kakinya. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Secara alami, Duan Lingtian tidak berniat membunuhnya. Namun, ada alasan mengapa dia menghalangi pandangan semua orang. Penatua Huo, jika saya ingin melahap akar spiritual bawaannya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo, mengungkapkan niatnya. Akar spiritual bawaan hijau Guchun adalah tingkat yang lebih tinggi dari akar spiritual bawaan kuningnya. Jika dia bisa melahap akar spiritual bawaan hijau Guchun, secara teoritis, akar spiritual bawaan kuningnya akan berubah menjadi akar spiritual bawaan hijau. Duan Lingtian tidak yakin apakah itu akan berhasil.
Dia cemas saat dia menunggu jawaban Penatua Huo. Segera setelah itu, Penatua Huo menjawab, dengan basis kultivasi Anda saat ini, tidak ada cara bagi Anda untuk menemukan akar spiritual bawaannya menggunakan kesadaran surgawi Anda, jadi saya akan menggunakan milik saya untuk membimbing kesadaran surgawi Anda untuk mencari akar spiritual bawaannya. Ketika Anda menemukannya, Anda dapat menggunakan taktik pemakan dasar. Petik 2. Baik, Duan Lingtian segera menyetujui saran Penatua Huo. Pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam sambil berdoa dalam hati, saya harap metode ini berhasil, jika memungkinkan, saya benar-benar tidak ingin membuang-buang kekuatan saya untuk mencari item spiritual yang tersebar di semua tempat. Bab 1915, ini sukses. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Penatua Huo memberikan pengetahuannya tentang item spiritual yang dapat meningkatkan tingkat akar spiritual bawaan Duan Lingtian sehingga dia dapat mengidentifikasi mereka ketika dia mencari mereka, Duan Lingtian menemukan bahwa dia belum pernah mendengar atau melihat item spiritual ini sebelumnya. Karena alasan ini, dia tahu akan sangat sulit baginya untuk menemukan mereka. Dia tidak ingin mencari item spiritual jika ada cara lain untuk meningkatkan level akar spiritual bawaannya. Dia sangat gembira ketika dia mendengar dia bisa melahap akar spiritual bawaan orang lain menggunakan kemampuan surgawi tingkat tinggi, taktik pemakan dasar, untuk memperkuat akar spiritual bawaannya. Namun, ini hanya dalam teori. Duan Lingtian harus menemukannya sendiri untuk melihat apakah itu berhasil atau tidak. Gu Chun, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mencoba melawanku. Jika Anda tidak mencoba untuk menentang saya tidak akan mengarahkan pandangan saya pada akar spiritual bawaan Anda. Duan Lingtian memandang Gu Chun yang telah dia kalahkan. Dia mengangkat alis ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu datang mengetuk pintuku meminta untuk menjadi tikus lab. Jangan marah padaku, oke. Penatua Huo. Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah ada yang harus saya perhatikan? Ini adalah pertama kalinya dia mencoba melahap akar spiritual bawaan. Dia hanya bisa bertanya kepada Penatua Huo karena dia tidak tahu apa-apa tentang proses melahap akar spiritual bawaan. Mungkin, Penatua Huo mungkin tidak tahu cara melahap akar spiritual bawaan menggunakan taktik pemakan dasar dan dia juga tidak melihatnya sebelumnya. Namun, dia pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Tempatkan telapak tangan Anda di kepalanya dan kemudian gabungkan kesadaran surgawi Anda dengan jiwanya. Saya akan membimbing Anda dengan kesadaran surgawi saya dan menemukan akar spiritual bawaannya. Ketika kami menemukannya, Anda dapat menggunakan kesadaran surgawi Anda untuk menangkapnya sebelum Anda melemparkan taktik pemakan dasar menggunakan tangan Anda yang diletakkan di atas kepalanya, kata Penatua Huo kepada Duan Lingtian. Baik. Duan Lingtian tidak menanyai Penatua Huo dan segera berjongkok dan meletakkan tangan kanannya di kepala Gu Chun. Duan Lingtian dipenuhi dengan kecemasan, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Dia akan segera mengetahui apakah metode ini berhasil atau tidak. Jika berhasil, dia akan dapat meningkatkan level akar spiritual bawaannya dengan cepat. Jika dia gagal, dia tidak punya pilihan selain mencari item spiritual dan perlahan-lahan menaikkan level akar spiritual bawaannya. Kecepatan dia meningkatkan level akar spiritual bawaannya akan sangat mempengaruhi dia karena itu menentukan kecepatan kultivasinya. Jika kecepatan kultivasinya cepat, itu berarti dia bisa menjadi lebih kuat lebih cepat dan segera menyelamatkan KR dan putrinya. Jika kecepatan kultivasinya lambat, dia akan membutuhkan waktu lama untuk menyelamatkan KR dan putrinya. Saya harap ini akan berjalan dengan baik. Tidak, itu harus berjalan dengan baik. Saya harus berhasil. Duan Lingtian berpikir dalam hati berulang kali saat kesadaran surgawi memasuki pikiran Gu Chun di bawah bimbingan Penatua Huo. Duan Lingtian tidak sabar untuk melahap akar spiritual bawaan Gu Chun dan memperkuat akar spiritual bawaannya sendiri. Dua kesadaran surgawi memasuki jiwa Gu Chun. Akar spiritual bawaannya terletak tepat di depan kita. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, tidak mungkin bagi Anda untuk merasakan kehadirannya menggunakan kesadaran surgawi Anda. Namun, sekarang kita berada di dalam jiwanya, Anda akan dapat merasakan aura halusnya selama Anda tetap tenang. Aura mengandung sedikit energi roh langit dan bumi. Sekarang, coba dan lihat apakah Anda bisa merasakannya, kata Penatua Huo kepada Duan Lingtian saat kesadaran surgawinya berhenti bergerak. Baiklah, jawab Duan Lingtian.
Dia berhenti menggerakkan kesadaran surgawinya juga dan mulai merasakan aura di sekelilingnya menggunakan kesadaran surgawinya. Awalnya, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa dengan kesadaran surgawinya. Namun, di bawah bimbingan Penatua Huo, dia akhirnya berhasil menemukan akar spiritual bawaan hijau milik Guchun. Saya menemukan akar spiritual bawaannya. Penatua Huo, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Duan Lingtian dengan cepat bertanya kepada Penatua Huo saat dia mencoba menekan kegembiraannya. Penatua Huo mungkin dapat dengan mudah merasakan aura akar spiritual bawaan Guchun, tetapi tidak mudah bagi Duan Lingtian untuk merasakannya. Tidak mungkin baginya untuk menemukan akar spiritual bawaan Guchun tanpa bimbingan Penatua Huo. Untuk alasan ini, Duan Lingtian sangat gembira ketika dia menemukan kesadaran surgawinya telah menemukan akar spiritual bawaan Guchun. Setelah Anda menangkap akar spiritual bawaannya dengan kesadaran surgawi Anda dapat menggunakan taktik pemakan dasar dengan tangan kanan Anda dan membiarkannya memasukinya. Pandu ke akar spiritual bawaannya. Proses ini tidak akan sulit setelah Anda menangkap akar spiritual bawaannya, kata Penatua Huo dalam menanggapi pertanyaan Duan Lingtian. Saat Penatua Huo selesai berbicara, Duan Lingtian dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Taktik melahap dasar. Ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian mengeluarkan kemampuan surgawi, taktik melahap dasar. Namun, sebelumnya, tidak ada keterampilan teknis yang diperlukan ketika dia melahap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Melahap akar spiritual bawaan Guchun dengan taktik devouring dasar akan membutuhkan keterampilan karena dia tidak hanya melahap energi roh langit dan bumi tetapi root spiritual bawaan seseorang. Akar spiritual bawaan tersembunyi jauh di dalam jiwa seseorang. Jika seseorang tidak berada di Saint Celestial Stage atau di atasnya, mustahil bagi seseorang untuk merasakan kehadirannya melalui kesadaran surgawi, apalagi menangkapnya. Namun, dengan bimbingan Penatua Huo, Duan Lingtian berhasil menangkap akar spiritual bawaan Guchun. Seluruh proses itu sangat mudah. Melahap. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat taktik pemakan dasar menghantam akar spiritual bawaan Guchun. Dia mengendalikannya saat menyapu akar spiritual bawaan yang telah ditangkap oleh kesadaran surgawinya. Awalnya, akar spiritual bawaan Guchun bersinar dengan lampu hijau redup, tapi itu benar-benar padam oleh taktik pelahap dasar. Akar spiritual bawaan Guchun telah menghilang begitu saja. Penatua Huo, saya sudah melahap akar spiritual bawaannya. Saya bisa merasakan energi khusus. Itu pasti energi dari akar spiritual bawaan setelah saya melahapnya. Namun, energi ini tampaknya bocor terus-menerus. Aku sudah membawa energi ke jiwaku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo saat dia membawa energi kembali ke tubuh dan jiwanya sendiri. Akar spiritual bawaannya juga tersembunyi di dalam jiwanya. Bahkan tanpa Penatua Huo memberitahunya, dia tahu dia harus mengembalikan energi ke tubuhnya sendiri. Pandu energi ke dalam jiwa Anda dan gabungkan dengan akar spiritual bawaan Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat merasakan akar spiritual bawaan Anda. Anda hanya perlu membawa energi dekat dengan akar spiritual bawaan Anda. Itu tidak akan menghancurkan akar spiritual bawaan Anda. Biarkan akar spiritual bawaan Anda menyerap energi dari akar spiritual bawaannya, Penatua Huo berkata. Kami harus menunggu dan melihat apakah Anda dapat meningkatkan level akar spiritual bawaan Anda setelah itu karena saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan bekerja. Sejak awal, Penatua Huo sudah mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah metode ini akan benar-benar berhasil. Itu teoretis. Duan Lingtian sudah mempersiapkan mentalnya untuk itu. Kita hanya harus menunggu dan melihat apakah itu berhasil. Duan Lingtian tahu dia akan mengetahui di saat berikutnya apakah metode ini berhasil atau tidak ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Jantungnya berdetak sangat kencang. Dia telah melakukan segalanya sesuai dengan instruksi Penatua Huo. Penatua Huo, energi dari akar spiritual bawaan hijau Guchun tampaknya telah menghilang. Saya sudah menarik energi devouring, bisakah Anda membantu saya melihat apakah ada perubahan pada akar spiritual bawaan saya? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo dengan cemas setelah dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak sabar untuk mengetahui apa hasilnya. Jika Anda ingin tahu apakah ada perubahan pada akar spiritual bawaan Anda, mengapa Anda tidak mencoba beresonansi dengan energi roh langit dan bumi? Akar spiritual bawaannya yang hijau harus menjadi makanan yang bagus untuk akar spiritual bawaan kuning Anda. Penatua Huo berkata,
Jika Anda telah berhasil melahap akar spiritual bawaannya, kecepatan Anda beresonansi dengan energi roh langit dan bumi akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Duan Lingtian segera mencoba menggemakan energi roh langit dan bumi ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Segera setelah itu, Duan Lingtian membeku. Dia berdiri terpaku di tanah seolah-olah dia takut akan sesuatu. Kemudian, senyum cerah muncul di wajahnya. Jelas bahwa dia liar dengan sukacita. Penatua Huo, kecepatan saya beresonansi dengan energi roh langit dan bumi tampaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Apakah ini berarti, ini sukses? Duan Lingtian sangat senang. Namun, dia tidak berani menaruh harapan tinggi. Saya akan melihat akar spiritual bawaan Anda. Segera setelah Penatua Huo selesai berbicara, Duan Lingtian merasakan kesadaran surgawi yang kuat memasuki jiwanya. Duan Lingtian tidak melawan dan membiarkannya memasuki jiwanya. Ini sukses, kata Penatua Huo. Duan Lingtian menjadi bersemangat ketika dia mendapat konfirmasi dari Penatua Huo. Wajahnya merah karena kegembiraan. Ini sukses. Ini benar-benar sukses. Karena banyak hal yang bergantung pada kesuksesannya, dia kehilangan ketenangannya ketika dia mengetahui bahwa itu adalah sebuah kesuksesan. Ya, ini sukses. Namun, akar spiritual bawaan Anda tidak berubah menjadi hijau. Awalnya, akar spiritual bawaan Anda berwarna kuning, sekarang menjadi lebih gelap. Meskipun belum berubah menjadi akar spiritual bawaan hijau, masih ada beberapa perubahan. Jika Anda ingin mengubah akar spiritual bawaan Anda menjadi akar spiritual bawaan hijau, Anda harus melahap akar spiritual bawaan hijau lainnya setidaknya. Kata Penatua Huo.